Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah dengan NIM 240810301185. Di sini saya akan menjelaskan workflow Orange Data Mining untuk mendeteksi penyakit pada rabbits dan hamster. Langkah pertama adalah memasukkan dataset rabbit dan hamster melalui node file. Node ini menjadi pintu masuk utama data mentah berisi informasi seperti usia, berat badan, spesies, warna bulu, dan status penyakit. Setelah data masuk, kita gunakan data tabel untuk menampilkan dataset dalam bentuk tabel. Di sini kita bisa mengecek apakah data sudah lengkap, apakah ada nilai yang hilang, dan memastikan struktur kolom sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya yaitu node pivot tabel yang berfungsi merangkum data penyakit secara sistematis. Misalnya kita bisa mengelompokkan hewan sakit dan sehat, lalu menghitung rata-rata usia atau berat badan. Dari sini terlihat pola dasar, misalnya hewan sakit cenderung berusia lebih tua. Selanjutnya ada node kolom statistik yang dimana memberikan gambaran deskriptif tiap variabel seperti mean, median, minimum, maksimum, dan distribusi data. Dengan ini kita bisa memahami karakteristik dasar dataset rabbit dan hamster. Selanjutnya dilanjut node distribution yang menampilkan sebaran data dalam bentuk grafik. Contohnya distribusi jumlah rabbit dan hamster yang sakit dibandingkan yang sehat sehingga pola lebih mudah terlihat. Lanjut ada node select column di mana untuk menentukan variabel mana yang dijadikan fitur dan mana yang dijadikan target. Dalam kasus ini kolom disease menjadi target sedangkan atribut lain seperti usia, berat, dan spesies menjadi fitur. Lanjut menambah data sampler untuk membagi data set menjadi data training dan data testing. Sebanyak 28 data digunakan untuk melatih model atau training sedangkan 12 data dipakai untuk menguji akurasi prediksi atau testing. Nah, untuk menilai seberapa penting tiap atribut terhadap target disease diperlukan node rank. Dari hasilnya, usia dan spesies lebih berpengaruh dibandingkan atribut lain seperti jenis kelamin atau tempat tinggal. Lanjut step selanjutnya, dari data sampler kita tarik out ke KNN. Node KNN bekerja dengan membandingkan data baru dengan tetangga terdekat dari data training. Prediksi dilakukan berdasarkan mayoritas tetangga apakah hewan sakit atau sehat. Lalu dari node KNN kita tarikin menjadi preproses. Node preproses menyiapkan data agar lebih optimal. Misalnya menormalisasi nilai numerik seperti berat dan usia serta melakukan encoding pada variabel kategori agar bisa dipahami algoritma. Selanjutnya ada node prediction di mana ditarik dari out KNN. Node prediction menampilkan hasil klasifikasi dari model KNN terhadap data testing. Selain label asli dan prediksi juga ditampilkan metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1. Lalu dari node prediction tarikin ke confusion matrix. Confusion matrix membandingkan label asli dengan hasil prediksi. Dari sini bisa tahu berapa data yang diprediksi benar dan berapa yang salah sehingga akurasi model bisa dinilai. Contoh dalam kasus ini sebanyak 5 diprediksi benar sebagai sehat, sementara 3 salah diprediksi sakit, dan juga sebaliknya. Lalu dari confusion matrix tarikin ke data tabel 1. Data tabel 1 menampilkan detail hasil klasifikasi per basis. Kita bisa melihat langsung atribut hewan, kondisi asli, dan hasil prediksi. Lalu menilai apakah prediksi tepat atau salah. Lalu kita kembali lagi ke node data sampler. Dari data sampler kita tarikin ke tree. Node tree membangun model pohon keputusan dari data training. Algoritma ini mencari pola hubungan antar atribut dengan target disease lalu membentuk cabang-cabang aturan klasifikasi. Lalu dari node tree tarikin ke tree viewer. Tree viewer menampilkan pohon keputusan secara visual. Seperti dari gambar kasus, jika berat badan kurang dari atau sama dengan 945 gram dan umur sekitar 14 bulan, maka hewan diprediksi sakit. Sebaliknya, jika berat badan lebih besar dari batas tertentu atau usia berbeda, pohon bisa mengarahkan ke hasil sehat. Lanjut juga dari tree viewer kita tarikin ke box plot. Node box plot berfungsi untuk menampilkan distribusi data secara visual sehingga bisa membandingkan kelompok sehat dan sakit berdasarkan atribut tertentu. Misalnya perbandingan hewan yang tinggal di kota dan desa lalu dibagi lagi menurut status penyakit. Node scatter plot dihubungkan dari file dan tree viewer melalui jalur selected data to data subset sehingga tampilannya hanya menampilkan data yang dipilih dari hasil klasifikasi pohon keputusan. Dari gambar bisa membaca pola, misalnya kelompok dengan berat tertentu dan usia tertentu lebih sering masuk kategori sakit, sedangkan yang lain cenderung sehat. Dengan ini scatter plot membantu memahami hubungan antar atribut dan kondisi penyakit secara visual sekaligus melengkapi analisis dari tree viewer dan box plot. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menyimak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.